Oke, Mister. Sudah mulai. Kita live. Halo, halo, halo. Ting tung, ting tung. Oke, kita mulai. Pagi-pagi. Pagi Bu Vivi, pagi Bu Cantika. Aduh. Mukanya udah Pagi-pagi. di bawah. Udah. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Semangat 45, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita tetap harus semangat ya. Jadi jangan mau kalah sama pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang. Kita tetap semangat meskipun kemarin sudah libur 3 hari. Sekarang masuk 2 hari, besok libur lagi. Tetap harus semangat. Semangat. Apa nih? Fahrul Albantani. Halo, saya Fahrul. Aduh, ini ada Dilan Ibas nih. Halo Dilan Ibas. Ini adalah keluarganya Wijayanto. Oke, kali ini saya akan mendemokan resep cake yaitu yang dikukus. Dimana ini resepnya menggunakan produk spread Bella yaitu yang tiramisu. Kita mendemokan kali ini brownies kukus tiramisu. Nah, brownies kukus tiramisu ini udah teruji rasanya, kelembutannya, dan juga semuanya ya. Nanti silakan dicoba aja. Apa kabar Chef? Baik, Fahrul Albantani. Chef. Fahrul nih teman saya nih dari udah lama sebenarnya kenal ya. Yes, dari tepung, salah satu tepung lah, produk tepung ya. Oke, kali ini saya akan mendemokan brownies kukus tiramisu. Di mana resepnya saya menggunakan Bella spread yang tiramisu. Ini pasti enak kok resep. Pokoknya Bella seperti enak. Kalau nggak percaya tanya Raffi Ahmad sama Nagita. Mereka udah nyoba sendiri kok. Itu sebenarnya di behind the scene itu dia nyobain juga berkali-kali. Enak ya, ini enak, bukan karena dibayar juga sebenarnya, karena memang enak. Oke, di sini saya akan mendemokan tiga tahap. Yang pertama ada bahan satu, saya tulisnya. Bahan satu itu ada 200 gram telur ayam utuh atau antero, itu kurang lebih 4 butir telur ayam. Kemudian ada 150 gram gula pasir dan kemudian ada 5 gram cake emulsifier. Ini bahan satu. Kemudian ada bahan dua, di mana ada tepung terigu protein sedang, itu 150 gram, 20 gram Bella cocoa powder, dan kemudian ada 4 gram baking powder. Ini bahan dua. Lalu ada bahan tiga, itu ada butter atau margarin 200 gram, dan kemudian Bella spread tiramisunya 250 gram. Nah, jika ada bahan yang dilelehkan, ini kan kedua bahan dilelehkan, kita lelehkan dulu ya. Dina Romadina, waalaikumsalam Ibu Dina, selamat bergabung. Oke, di sini sudah saya timbang margarinnya 200 gram. Saya timbang 200 gram. Kemudian ada Bella spread tiramisunya 250 gram. Ini resep sudah teruji lah, pokoknya berkali-kali saya sudah pakai resep ini dan memang enak, tidak terlalu manis, tidak terlalu nggak manis juga, pokoknya pas ya. Kemudian ada Bella spread tiramisunya, ini 250 gram. Nah, untuk produk Bella, saya ingatkan sekali lagi, untuk semua lah, semua produk Bella bukan hanya spread aja, kompon, ada kemudian mesis, ada yang lain-lain. Tidak disarankan disimpan di dalam lemari pendingin, karena ini basicnya adalah oil base bukan water base. Kecuali kalau ibu beli selainya yang jam kayak misalnya rasa buah-buahan, itu kan disarankan di dalam lemari pendingin, karena tahu sendiri buah itu kan memang harus di dalam lemari pendingin, makanya dia harus dalam keadaan fresh. Nah ya, ini 250 gram. Banyak banget kan. Oke, ini kita lelehkan, kita tim ya seperti biasa di atas air panas. Ini sudah saya panaskan airnya. Dan kemudian
Kukusan ini kita tim biar meleleh aja. Kukusan sudah 15 menit sebelum saya mengaduk atau membuat, itu sudah saya panaskan. Tuh, uapnya ini benar-benar airnya mendidih. Dibiarkan sampai mendidih banget. Ketika kita sudah mendidih, kita baru ngaduk. Kita akan lihat dulu. Ini sudah meleleh. Ini sama seperti membuat brownies kukus atau brownies panggang. Sama, ininya dilelehkan dulu. Biasanya kan kalau brownies kukus atau brownies panggang kan menggunakan coklat kompon ya. Ini pakai coklat kompon ini kita skip, kita ganti dengan Bella Spread tiramisu. Wah, ini udah meleleh. Ini pastikan dia meleleh, margarinnya larut, lalu kita aduk. Kemudian ada telur ayam 4 butir, ini bahan satu yang saya masukin ya. Bahan satu ada telur ayam 200 gram atau 4 butir telur ayam utuh. Kemudian ada gula pasir 150 gram. Kalau dirasa memang terlalu manis, ini sudah manis sama itunya, boleh dikurangkan sampai dengan 100 gram. Kemudian ada cake emulsifier. Cake emulsifier itu 5 gram. Atau kurang lebih ini 1 sendok makan. Tapi agak cekung. Lalu ada ini bahan satu. Kemudian bahan 2 150 gram tepung terigu protein sedang, ada Bella Cocoa Powder 20 gram. Tenang, nanti resepnya pokoknya saya akan share setelah baking demo live ini. Ini ada baking powder 4 gram. Kalau misalkan dirasa nggak ada baking powder, bisa menggunakan baking soda 2 gram, setengahnya dari baking powder. Ini bahan 2. Bahan 3 kita sedang lelehkan. Oke. Apa beda SP dan Ovalet ya, Chef? Bedanya cuma merek aja, Bu. Kayak misalkan, saya sebut merek ya. Kayak misalkan apa bedanya Terio sama Ras, itu sama-sama merek ya. Itu sama mobil tapi beda merek aja. Fungsinya sama, untuk dikendarai, untuk dibawa setir segala macam, tapi beda merek aja. Yang pasti itu yang fungsi sih sama sebagai penstabil adonan, yaitu untuk menjaga udara yang masuk dalam adonan diikat, kemudian dia reaksinya akan mengembang seperti itu. Kalau misal Ovalet, SP, kemudian TBM, Quick itu sama-sama cake emulsifier, dan merek aja yang beda. Kalau ditanya bagusan mana, Chef? Selera ya. Karena masing-masing punya kualitas dan punya ciri khas masing-masing. Ini saya aduk di luar, tuangkan di luar, jadi nggak terlalu panas. Kita lelehkan seperti biasa. Pastikan dia tercampur rata antara margarin atau butternya dengan si Bella Spread tiramisunya. Nah, kenapa saya tidak dipanaskan langsung di sana? Karena nanti terlalu panas, dia akan turun nanti dia ketika adonan sudah ngembang. Jadi saya sarankan dilelehkan dulu, jangan sekali-kali ibu ngaduk dulu baru ibu lelehkan, nanti takutnya dia akan turun ke bawah. Aduh macet nih, mati lampu, kubur Bu, mati lampu kubur. Kita lelehkan lagi, bentar ya. Ini sampai dia benar-benar larut antara margarin dengan Bella Spread-nya.
Nah ini sudah. Halo. Oh iya nanti ada Iya, challenge Pak. ya. Nanti ada challenge yang untuk kemarin itu yang tentang tema kemerdekaan kita sudah pilih dengan tim. Itu ada 3 pemenang nantinya kita umumkan. Yang juara pertama nanti tetap akan saya kasih apron. Jangan banyak-banyak gula Iya, Pak. chef, ntar kemanisan soalnya chefnya. Aduh, diabetes tuh nanti Bu, ya kalau banyak gula. Nanti apa sih lagi meeting, Pak? Ya kalau untuk gula itu 150 gram tuh relatif, kalau ibu misalkan dirasa kurang manis bisa tambahkan sampai 175. Misalkan dirasa terlalu manis bisa dikurangkan sampai dengan 100 maksimal. Sudah dikukus langsung dikeluarkan atau didiamkan dalam kukusan? Sudah dikukus langsung didiamkan. Didiamkan dulu Bu biar sampai matang Bu. Dikukus didiamin dulu sampai matang. Maksudnya mungkin setelah matang kali ya, setelah matang itu dikeluarkan atau di dalam kukusan. Gini, kita kan ada 3 step, nanti ini ada 3 tahap. Jadi ada lapisan pertama, kedua, ketiga. Nanti selera aja, misalkan ibu-ibu mau di atas kukusan untuk ngelapisinnya itu silakan kalau memang tahan luar panas. Tapi kalau memang nggak tahan bisa diangkat di luar pun nggak masalah. Oke, dikit lagi margarnya dong belum mau. Kalau pakai gula halus berapa gram, Chef? Gula harus lebih banyak ya harusnya. Harus lebih banyak ya. Kalau gula halus itu kan kadar kemanisannya kan memang lebih nggak terlalu manis ya dibandingkan yang gula pasir biasa. Misalkan ibu pakai gula halusnya, pakai gula pasir dirasa 150 gram. Kalau ibu mau pakai gula halus silakan bisa sampai 200 gram. Karena dia nggak terlalu manis juga. Atau memang misalkan dirasa biar nggak terlalu manis juga pakai 150 gram boleh. Oke, ini sudah larut. Kita sisihkan dulu. Oh biar mixer cepet. Gini Bu, gula nanti misalkan di mixer juga akan tetap larut tuh Bu. Oke, saya menggunakan hand mixer biasa. Ini ada telur, gula pasir, dan cake emulsifier. Ini bahan keduanya ada tepung, bela cocoa powder, sama baking powder. Ini kita aduk sampai dia kental berjejak. Dan posisi kukusan tetap nyala ya. Saya sudah mendidih airnya. Ini hanya 4 butir telur aja. Jadi nanti ada beberapa cara. Ada yang memang dia dikukus lekas sekaligus, pertama atau kedua. Nanti setelah matang baru mereka potong, kayak ini 2. Mereka potong jadi 2, kemudian mereka tumpuk, ada seperti itu. Tapi ada juga yang mereka tumpuknya langsung dalam kukusan langsung, nggak masalah. Kalau diganti sama baking soda berapa gram untuk yang kita bisa? Baking soda tuh dosisnya harus lebih sedikit dibandingkan baking powder. Misalkan dalam resep 4 gram baking powder, jadi bisa menggunakan baking soda 2 gram aja. Ini dikocok menggunakan mixer kurang lebih 7 menit. Menggunakan kecepatan tinggi. Ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita Bella ini akan mengeluarkan 3 varian selai lagi. Di antaranya choco hazelnut, kemudian choco cashew nut yang twist ya, kemudian satu lagi ada choco cheese, 3 varian.
di minggu depan saya akan mendemokan masih dalam saudaranya Sus ya, Sus atau Eclair. Yaitu saya akan mendemokan Paris Brest. Di bulan September awal saya akan mendemokan cheesecake yang unbake ya, di tanggal. Kemudian di minggu keduanya September saya akan mendemokan pancake. Mungkin insya Allah di minggu ketiganya akan mendemokan makarun. Pokoknya resep 1 bulan untuk kedepannya saya sudah siapkan resepnya ya. Jadi ibu bisa prepare untuk, oh ini ada resep ini di hari ini bisa disiapkan. Oke, ini sudah mau potong juga, baru kita makan ini. Kalau yang mau bertanya silakan yang baru gabung silakan. Karena resep bolis kukus ini tidak seperti biasanya, nanti cobain. Kalau nggak ada baking paper, loyang dioles margarin dan tepung gampang keluar nggak biasa. Ini Bu, kalau misalkan memang Ibu nggak ada baking paper, boleh pakai margarin ataupun pakai butter ya, pakai tepung, itu boleh disarankan. Tapi memang sangat riskan sekali masih dalam keadaan nempel karena kan ini dikukus. Kukus itu kan dengan pematangannya melalui uap air, di mana uap air itu kan basah ya. Saya khawatir nanti masih lengket di dalam loyangnya. Lebih baik Ibu nggak usah dibuka oles loyangnya, tapi Ibu menggunakan baking paper itu yang lebih baik. Dibandingkan Ibu pakai margarin, ini Ibu pakai tepung. Nah, ini sudah kental bertiga. Kental bertiga itu ciri-cirinya adalah dia adonan sudah mulai mengental dan sudah agak berat dipotongnya. Gini Bu, kalau misalkan baking paper aja nanti saya akan praktekkan ya. Nanti setelah matang, kalau memang waktunya udah keburu, nanti setelah matang saya akan kasih lihat Ibu, setelah matang Ibu dingin, baru akan saya spread bagian pinggiran, nanti bakal kasih balik. Itu nggak nempel tuh Bu. Nah, ini udah kental bertiga. Kita masukkan bahan keduanya. Kita masukkan bahan kedua, sedikit demi sedikit jadi sekaligus. Oke, baru kita masukkan bahan ketiga, yaitu antara bela spread tiramisu dengan margarinnya.
pastikannya tercampur rata. Nah, saya menggunakan loyang 18 kali 18, harusnya tinggi 7 ya, tapi cuma tinggi 5, harusnya tinggi 7. Kalau ibu misalkan mau hasil lebih besar lagi bisa menggunakan loyang, masih bisa kok, loyang 20 kali 20. Ini untuk memastikan saya akan aduk lagi. Ya benar-benar tercampur rata. Sepertinya sudah. Ini kita timbang untuk lapisan pertama kurang lebih 450 gram. Nanti dia akan ada 3 lapis. Ini sudah rata. Kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang ya. Oke, untuk lapisan keduanya pakai kita ambil dari adonan ini, ambil dari adonan browniesnya itu 100 gram. Kita ambil dari adonan brownies 100 gram. Kemudian kita tambahkan Bella spread tiramisunya 50 gram. Ada kode resep seperti ini. Spread tiramisu 50 gram. Jadi ada gradasi warnanya antara lapisan tengah dengan adonan yang lainnya. Oke. Lalu ada tepung terigu protein sedang ini 10 gram. Fungsinya apa tepung? Biar dia mengikat adonan dan nggak terlalu meleleh. Ini kita aduk aja. Kita aduk sampai tercampur rata. Pakai sendok juga boleh. Ini untuk lapisan keduanya atau lapisan tengahnya nanti. Aduk aja, nggak usah pakai mixer kok. Ini tepung adonan itu sendiri kita ambil 100 gram. Kemudian kita tambahkan Bella spread tiramisu. Kecepatan mixernya tadi kecepatan paling tinggi. Kalau ibu menggunakan planetary yang seperti itu boleh kecepatan tinggi kurang lebih 5 menit. Kemudian saya masukkan ke dalam plastik segitiga biar nanti meratainnya enak. Jadi kalau memang waktunya nggak cukup, kita akan ada live keduanya aja ya. Ini biar lebih nanti hasilnya mudah di ini, kita masukin ke dalam plastik segitiga. Pada dasarnya kalau kukusan ini bu, dia maupun berapa lapis pun yang bagian bawah nggak akan pernah gosong kecuali airnya habis. Karena proses pematangan dari kukusan adalah dia dari atas ke bawah. Dia otomatis yang matang bagian atas dulu. Jadi nggak usah khawatir, oh nanti gosong dong bagian bawah saya banyak lapisan, enggak. Kecuali airnya habis aja. Oke, pastikan ibu cek airnya dulu. Misalkan airnya kira-kira cukup untuk satu adonan atau untuk berapa cake. Halo. Itu boleh. Iya. Iya. Oke. Iya. Kedua. Kemudian kita sisihkan. Plastik yang kecil ini lah adonan kedua ya. Kemudian untuk adonan ketiganya pun saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga agak besar. Karena ada sedikit banyak.
Nanti adonan kedua itu dikukus kurang lebih 5 menit kalau sebentar sekali. Nanti adonan ketiga ini yang terakhir atau sisa adonannya ini dikukus kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang bertanya, chef, kenapa sih kalau hasil dikukus itu banyak bolong-bolongnya gitu kan? Sebenarnya bolong-bolong balik lagi Bu, itu seperti pertanyaan klasik, yaitu sebenarnya bolong-bolong itu dari udara yang tersimpan. Jadi ibu kalau mau mengurangi bolong-bolongnya bisa menggunakan plastik segitiga seperti ini itu untuk meminimalisir bolong-bolong atau rongga-rongga yang ada di dalam cake. Ini untuk sisa adonan itu bagian ketiga nantinya. Oke, kita sambil nunggu kukusan pertama matang, saya akan umumkan nanti dulu ya. Nanti dulu. Jangan penasaran. Saya akan Estimasi deh. estimasi costnya aja dulu. Jadi biar ibu juga di rumah ada gambarannya hasilnya seperti apa sih, kira-kira jual berapa gitu. Dan yang pasti ibu ini brownies kukusnya beda dari yang lain. Kalau ibu nanti nggak percaya cobain. Jadi ini brownies kukusnya nggak yang padat, nggak yang ngendal. Dia benar-benar lembut banget, meskipun dia padat dia benar lembut banget. Brownies kukus ini ketahanannya sampai dengan maksimal 4 hari ya. Biasanya kalau kukus lebih shelf life-nya lebih sebentar dibandingkan yang panggang. Collab dong chef, kali-kali berkolaborasi sama Nagita Gigi Selsu. Ada Bu, ada wacana sih sebenarnya ke sana. Karena kan dapurnya Rans itu ya, ada wacana untuk kedepannya, doain aja mudah-mudahan lancar. Adonan ini cukup kokoh untuk dijadikan brownies gulung, tidak chef. Kalau untuk brownies gulung dia tidak terlalu lentur Bu. Kalau misalnya kokoh pasti kokoh. Tapi dijadikan brownies gulung ini dia pecah nanti Bu. Kecuali kalau memang adonannya dia loyangnya agak besar, agak tipis baru bisa digulung. Dan ini termasuk kokoh juga sih adonannya. Karena memang kalau brownies gulung itu dia memang harus elastis ya. Pada dasarnya brownies gulung pun itu bukan dari brownies, sebenarnya kayak kukus juga seperti biasa. Bisa ini bisa untuk digulung bisa, tapi dia harus pakai menggunakan loyang besar dan adonannya harus tipis. Jadi benar-benar untuk gulung, kalau tebal-tebal dia nggak bisa digulung nanti pecah. Oke, estimasi biayanya adalah dalam satu resep ukuran 18x18 atau 20x20 maksimal 20x20 itu costnya cuma 52.000 rupiah. Ini saya estimasi bahan itu menggunakan harga bahan termahal semuanya. Contoh kayak telur ayam kan sekarang sudah harga per kilonya sudah 23.000, bahkan banyak yang 24.000. Sekarang 23.000 sih rata-rata, saya beli 23.000 kemarin. Ini saya kasih harga 25.000 per kilonya. Kemudian contoh lagi gula pasir kan sekitar harga 14-15 ribuan. Di sini saya kasih kosnya 17.000. Lalu ada tepung protein sedang, padahal harga cuma 12.000 atau 13.000, di sini saya tulis 19.000. Jadi harga termahal yang saya tulis. Ini estimasinya adalah 52.000 kosnya untuk satu loyang. Kalau ibu jual sekitar 78.000 sekian atau 79.000 lah ya, itu udah menguntungkan 50% satu loyang. Tapi kalau ibu lihat di sini nih, nah ini cuma modal cuma 20.000 sekian, ini murah. Tapi rasanya kita nggak kalah enak Bu dengan yang belum ada Bu. 4 hari suhu ruang atau kulkas siap suhu ruang. Suhu ruang 4 hari. Kalau di kulkas bisa lebih dari seminggu biasanya Bu. Karena kan kulkas itu kan lemari pendingin itu kan untuk bukan mematikannya tapi untuk menghambat biar nggak muncul. Seperti itu. Oke. Lalu ada nih, saya udah kasih bocoran nih. Nah, ini pemenang-pemenangnya. Nggak kelihatan kan? Nah ini berhubung saya ngukusnya cuma satu, kayaknya nggak sampai 20 menit untuk lapisan pertama, mungkin sekitar 15 menitan. Nanti kita timpa adonan kedua. Nanti ini saya akan angkat kok. Ini setelah matang, nanti saya akan angkat di sini beri ibu lihat. Kalau misalnya di atas kukusan pun nggak masalah, sebenarnya bisa juga. Oke, untuk pengumuman pemenangnya. Nah ini berdasarkan diskusi, saking semangatnya tim kita, dan ini kita melibatkan orang di luar yang memang kita nilai ya. Jadi kita memang benar objektif penilaiannya. Dari challenge lomba kreasi resep, temanya adalah kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang pertama, nanti tunggu matang aja ya. jangan matang. Saya iseng apa?
Iseng. Aduh. Yang pertama itu ada bla 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 T. Yang kedua ada bla 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 ME. Belakang yang ketiga ada 13. Momen sekarang aja lah ya. Jadi kita memang objektif penilaiannya, nggak ada unsur memang saya karena dia kenal karena ini nggak ada. Memang kita pun satu sama lain mungkin belum ada yang kenal ya, meskipun ada yang juga yang sering menyaksikan segala macam. Jadi kita bukan berarti dia karena ini enggak, ya tetap penilaiannya objektif dan hasil voting beberapa tim kita yang ada di PT Dolphin. Ini nih si A milih ini, si B milih ini. Oke, yang terbanyak kita pilih, yang jumlah sedikit biasalah kayak pemilu gitu lah, itu kita eliminasi. Sisa tinggal berapa kita pilih, terbanyak kita pilih, yang sedikit kita eliminasi. Sampai hari kita pilih 3 pemenang. Dan dari 3 pemenang pun itu kita vote lagi, kita pilih, dan terbanyak adalah itu yang kita pilih. Oke. Yang pertama ada Lestari Asfianti ya. Untuk yang pertama lomba kreasi resep challenge itu dekorasi cake ataupun membuat cake, temanya adalah kemerdekaan. Itu ada @Lestari Asfianti. Yang kedua ada @acito_kitchen_home ya. Yang ketiga ada @inggit313 ya. Saya ulang. Untuk yang pertama pemenang challenge lomba kreasi resep tema kemerdekaan Republik Indonesia adalah @Lestari Asfianti. Yang kedua ada @acito_kitchen_home. Dan yang ketiga ada @inggit313. Untuk pemenang yang pertama ada tambahan dari saya, itu adalah apron dari Bella Coklat ya. Selamat untuk pemenang dan mohon maaf untuk yang belum terpilih. Bukan berarti yang belum terpilih itu adalah yang tidak bagus atau nggak baik atau nggak enak, tidak. Ini berdasarkan vote dari tim yang ada. Oke, selamat untuk pemenang. Kemudian saya akan lihat nih absen keduanya. Ya, nanti ibu bisa lihat cara menaruhnya. Nah ini sudah matang. Kita taruh lapisan keduanya, boleh di atas kukusan, boleh di luar kukusan. Kalau memang yang tahan panas bisa di atas kukusan. Ini lapisan kedua, ini saya kasih bagian pinggirnya. Aroma tiramisunya manyos nih. Jadi nanti ketika ibu potong bisa ibu lihat itu ada gradasi warnanya. Dalam penilaian gini ya ibu ya, jadi biar ibu tahu penilaian itu seperti apa sih. Contoh saya milih 3 orang, saya 1 3. Nanti ada beberapa orang lagi milih 3 orang. Kita lihat siapa yang sama nih, kita pilih. Oh ini terbanyak ini. Bisa kita pilih lagi, yuk kita pilih lagi dari sekian. 3 orang lagi kita pilih. Itu yang kita jadikan pemenang. Seperti itu ibu ya. Jadi masing-masing punya hak untuk menilai dari tim kami itu. Jadi bukan saya aja. Nanti kalau saya aja nanti bisa jadi ada yang DM saya dong, ini dong. Enggak, seperti itu. Untuk challenge minggu depan oke, lapisan keduanya kita kukus kurang lebih 5-10 menit. Sampai 10 menit kita lihat, kalau misalnya sudah matang baru kita angkat, taruh sisa adonan lapisan ketiga. Untuk challenge yang minggu depan adalah ini kan saya mendemokan rasa brownies kukus tiramisu. Coba dong pengen challenge-nya membuat brownies kukus juga, tapi jangan yang tiramisu. Dari spread kita ada 4, sementara ada 4 nanti akan ada 7. Kita akan ada 4. Ada tiramisu, ada cheese, ada coklat, dan ada cashew nut. Nah, jangan menggunakan yang tiramisu. Silakan ibu membuat brownies kukus tapi dengan rasa yang berbeda dari 3 ini, ya. Saya tunggu di tanggal berapa? 24 ya. Sekarang tanggal 24 kurang lebih ya. Bentar. Apinya api sedang ibu.
apinya api sedang. Oh, tanggal 25, sorry. Saya tutup di tanggal 25 di pukul 24.00. Jadi ibu membuat rebaking resep brownies kukus yang nanti saya akan share setelah demo ini, yaitu membuat brownies kukus dengan varian yang berbeda. Jangan menggunakan tiramisu ya. Tiramisu ini sudah pasti jadi yang dari saya. Jadi membuat dari 3 varian spread kita. Nah, produknya beli di mana? Di masing-masing daerah cari di toko bahan kue sudah ada, kemudian cari di supermarket seperti Giant, kemudian di Lotte Mart, kemudian di mana lagi? Hari-hari di Tenaga Solain sudah ada, di Carrefour sudah ada ya, sudah ada, nanti cari di situ. Kemudian hasilnya paling ditunggu adalah jam 24.00 tanggal 25 Agustus tahun 2020 ya. Jadi kita tag siapa yang nanti kira-kira, saya gini, ada beberapa yang memang yang ngasih resep semua, ada yang memang tidak, tapi saya lebih prefer yang memang dinulisin resepnya, ini saya bisa kira-kira oh ya ini bener ada resepnya pakai resep kayak gitu ya. Tapi ini ibu gak usah bingung, karena resepnya sudah dari saya, nanti sudah akan saya post. Ibu tinggal mengganti produk tiramisunya menggunakan produk seperti yang lain ya. Gampang kan? Jadi gak usah repot-repot nanti. Siap berpartisipasi. Oke, tunggu partisipasinya. Challenge minggu depan apa nih, saya selalu semangat ikutan. Ibu Rita More selalu semangat, thank you sudah support Bella Coklat. Dan nanti masukannya tadi kita akan kolaborasi dengan Magita Slavina, tapi memang ibunya juga sudah bukain juga ya tempat baking juga, kalau misalnya Rich itu kayak lebih banyak ke kitchen sih, kemasakan. Ditambah dong pemenangnya. Pemenangnya ditambah atau hadiahnya ditambah nih. Kalau pemenangnya ditambah, takutnya gini, kita akan dalam penilaian akan nanti ya, oh beda tipis, kok kenapa ini milih ini, seperti itu. Jadi saya lebih baik memilih 3 pemenang, tapi memang yang benar-benar saya pilih berdasarkan dari vote dari tim gitu. Jadi kalau lebih baik, saya lebih baik menambahkan hadiahnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi kan enak, bisa dapat hadiah lebih banyak. Ya, sama tetap untuk hadiah minggu depan masih dalam tema Agustus ya ini ya, masih tetap semangat. Itu tetap ada tambahan apron dari saya untuk juara pertamanya. Seperti tadi Ibu Lestari Aspianti itu nanti akan ada tambahan apron dari saya. Untuk yang juara 2, juara 3 itu tetap hadiah seperti biasa. 10 menit tapi apa chef? Dalam oven itu ada 3 api Bu ya. Saya bisa dilihat. Api kecil, api sedang, api besar. Saya menggunakan api sedang. Api sedang aja. Jadi jangan api besar, kalau api besar kamu terlalu pecah nanti dia. Api sedang aja. Karena saya juga membuatnya juga sedikit, cuma 1 doang. Jadi lebih baik api sedang aja. Pemenangnya dong, betul gitu. Enggak, kita pilih 3 pemenang kok. Ini berdasarkan memang keputusan dari manajemen, kita akan pilih 3 pemenang. Karena kan di dalam lomba tuh kan podium juga ada 1, 2, 3, nggak mungkin 5. Kalau banyak kan nih kayak dikiranya kayak pawai ya. Nah, tetap kita akan pilih 3 pemenang Bu. Mungkin ada masukan nanti, saya tambahin dong hadiahnya, itu boleh kan kita pikirkan. Saya lebih baik memilih 3 pemenang tapi akan menambahkan hadiahnya. Oke, apalagi ya? Untuk produk kita nanti yang baru itu akan segera launching. Saya sebutkan sekali lagi, itu ada choco cheese, kemudian ada choco hazelnut, ada lagi coklat cashew nut. Jadi itu twist bentuknya dia, seperti kayak apa ya, belang-belang gitulah. Itu bisa Ibu dapatkan. Kita akan proses lagi ini. Sebentar lagi kita launching kok. Kita tester atau panel itu yang pertama adalah si keluarga Andara lah. Kemarin dia cobain juga behind the scene, ini enak segala macam, cocok lah gitu. Bahkan si sultannya sendiri bilang, ayo dong mau nih di endorse sama Bella, bakal segala macam bla 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 bla. Tapi kita masih pikirkan itu ya. Untuk jangka pendeknya kita akan tetap pakai keluarga Andara. Kedepannya nanti gimana, atau ada kolaborasi atau segala macam, itu nanti kita akan pikirkan. Yang pasti Bella Coklat yang dulu dengan yang sekarang jelas kita beda, kita tetap ada improve yang lebih baik, dan juga ada beberapa varian yang lebih banyak nanti ke depannya. Kayak misalkan dulu Bella Coklat variannya cuma coklat, tiramisu sama cashew nut. Dan sekarang kita sudah ada cheese. Bahkan nanti di tahun ini pun kita akan ada 3 varian sekaligus launching.
Dan juga nanti untuk di produk yang lainnya kita juga akan ada yang crunchy, yaitu ada Bella Mati, itu ada crunchy juga. Kita lagi proses trial juga. Kita akan ada banyak ininya. Ini sudah 5 menit berapanya, tapi belum. Saya agak goyang. Gampang Bu kalau kukusan mah apa ya? Tapi itu dia, kukusan itu layak dibuka kalau memang adonannya tebal ya, terus sekitar 10 menit baru bisa ibu lihat buka. Kalau misalnya dia 10 menit belum ada, ibu udah buka, untuk bagian dasar dia akan turun, jadi mantap. Oke, apalagi ya, resep di bulan September nanti saya akan mendemokan 4 resep. Itu ada cheesecake, tapi yang unbake ya, tidak ada yang panggangnya. Jadi dari ibu bisa nyobain juga, oh nggak ribet punya kukusan, nggak ribet punya oven, tapi yang unbake. Kemudian ada pancake, cheese pancake ya. Kemudian nanti ada, insya Allah ada makarun. Kita akan coba menggunakan oven yang sangat sederhana, membuat makarun. Triknya seperti apa biar bisa berhasil ada kakinya. Karena memang makarun itu boleh saya bilang bukan gampang-gampang susah, tapi gampang susah-susah kalau makarun itu. Ya, sekelas chef profesional aja kadang kalau misalkan membuat makarun kadang masih gagal. Termasuk saya. Termasuk saya. Makanya kita sama-sama belajar nih, kita akan lihat ya trik dan tipsnya seperti apa cara membuat makarun. Dibuka-buka tutup jadi kempes nggak sih kalau mau cek kematangan? Kalau misalkan dalam waktu kisaran 10 menit boleh Bu, ibu buka, ibu tutup pakai lidi itu boleh. Tapi kalau misalkan baru 3 menit dibuka, nih kuenya malu Bu. Mau ngembang kincep lagi. Ya, tapi memang kalau layaknya dibuka itu setelah 10 menit untuk lapisan awal ya. Tapi kalau untuk yang lapisan tengah itu memang 5 menit kematangannya itu boleh dicek. Nah seperti ini cara ngeceknya sudah matang atau belum gampang. Kalau saya sih nggak perlu ditusuk ya. Kalau saya tinggal pegang aja, kemudian belah. Tuh, misalkan dia sudah berbentuk cake seperti ini, dia sudah matang. Tapi kalau memang dia masih basah, masih goyang-goyang, itu belum. Dan ini saya kasih adonan terakhir. Terus adonannya. Cara naruh adonannya juga pun saya lebih dari pinggir. Biar rapi. Tapi bukan rapi Ahmad. Nah, kalau ada yang memang ada yang ketinggalan pertanyaan, boleh ditanya di Instagram Bella, nanti oleh tim kami akan disampaikan ke saya. Sebenarnya untuk bayang kalau dibuat 18 kali 18 tinggi 7 sebenarnya. Oke, ini kita kukus lagi kurang lebih 10 menit. Sampai sini cukup nggak waktunya? Kalau nggak cukup nggak apa-apa, nanti kita akan bikin instastory setelah matangnya seperti apa. Atau nanti kita akan lanjutkan di live yang kedua, kita sambung ya, nggak apa. Ini sih setelah matang, tadi ada bertanya sih dibukanya lengket nggak, gitu. Nanti akan saya buka hasilnya seperti apa nih biar bisa Bapak Ibu lihat. Oke, lagi nih. Alat dah lewat, alat dah lewat. Ketinggalan dia ini. Oh, saya dah lewat. Ketinggalan live. Naruh coklatnya harus pakai piping bag kah chef? Kalau langsung tuang ke spatula apa bedanya? Kalau memang bener gini, kalau memang kalau dipakai menggunakan piping bag biar lebih tingginya itu biar lebih rata aja sih Bu. Meskipun nanti tinggi juga menentukan tinggi atau pendeknya itu menentukan dari naruh si kukusannya. Tapi untuk meminimalisir tebal tipisnya si adonan. Kalau memang sekaligus boleh banget kayak seperti tadi saya lapisan pertama itu langsung aja nggak menggunakan piping bag. Tapi untuk lapisan kedua ketiga saya menggunakan
piping bag biar hasilnya rata aja. Jadi biar nggak yang sebelah sini tebal, sebelah sini tipis, enggak, biar rata aja. Pada dasarnya boleh-boleh aja kalau misalkan sekaligus aja sih seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ya tadi saya ulangi lagi. Untuk kosnya ini tadi sekitar 52.000 sekian, 53.000 lah untuk satu loyangnya. Dan juga harga jualnya itu sekitar 79.000 kurang lebih, margin 50%. Itu satu loyang gede, tapi kalau ibu bagi dua itu lebih untung lagi sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ini saya bikin kemarin, tuh pasangannya itu saya bagi dua. Dan ini nanti setelah matang nanti ibu poles bagian atasnya bebas terserah, itu hanya untuk mediasi nempelin aja. Bagian atasnya boleh ibu poles menggunakan buttercream, boleh, tapi setelah dingin ya. Boleh menggunakan buttercream, boleh menggunakan whipping cream sudah dikocok, boleh pun menggunakan dari selai tiramisu itu sendiri. Karena apa? Fungsinya untuk menempel, mediasi untuk nempelin si parutan coklatnya. Jadi Bella Kompon Dark coklat itu kita parut, baru kita taruh di atasnya. Nah kemudian setelah seperti ini, baru kita kasih dekorasi sesuai selera. Kita kasih ini strawberry, kemudian kita kasih coklat segar. Dan masukkan gak ya apa kapan-kapan demo ini ya, demo dekorasi coklat kali ya. Biar ibu tahu, oh, cara bikin kipas seperti apa, cara bikin sigar seperti apa, cara bikin coklat spiral seperti apa, cara bikin noodle coklat seperti apa. Jadi macam-macam dekorasi coklat nanti saya demoin ya. Jadi saya bikin kue satu udah jadi, tapi saya bikin misalkan itu dong bikin coklat apa namanya, coklat sigar saya bikin, coba dong bikin coklat kipas saya bikin coklat cool bikin. Ini banyak kan nih. Oke, ibu bisa ibu lihat. Ini adalah lapisan tengahnya ini yang tadi adonan ditambah Bella spread tiramisu dan ditambah tepung, ini untuk lapisan tengahnya. Ibu kalau makan itu ada sensasi lembutnya tuh yang berbeda ketika ibu makan. And then apa lagi? Banyak bu, kalau Bella coklat ini bisa divariasiin. Misalnya kita, apalagi item kita kan banyak, kan ada meses, ada kompon, ada coklat bubuk, ada coklat real, ada yang lain-lain. Itu banyak. Kita membuat apapun sudah lengkap sebenarnya Bella coklat ini. Namanya kita yang belum ada memang coklat stick. Biasanya kalau untuk di apa namanya croissant ya. Pasti kita belum ada. Kita mungkin akan ada wacana kedepannya. Coklat chip kita sudah ada, bahkan coklat chip kita ini ada satu-satunya di Indonesia. Coklat chip bentuk kerucut yang di coating, kalau bisa ibu lihat. Ini mengkilat bu. Jadi ibu kalau beli toko bahan kue, biasanya kan kalau coklat chip itu kita kan kemasannya 2,5 kg. Biasanya oleh pihak toko itu di repack, dimasukin di dalam plastik atau dimasukin di dalam botol lagi. Biasanya coklat chip yang lain pada umumnya akan butak, di kemasannya akan usam, sehingga tidak menarik dilihat. Nah kalau untuk Bella coklat itu tidak perlu khawatir, dia tetap cantik, warnanya tetap tetap mengkilat, bentuknya tetap kerucut. Karena memang balik ke bentuk semula coklat chip itu memang harus yang kerucut. Manis kan? Banyak variannya untuk produk Bella ini, jadi nggak usah khawatir. Ibu bikin kue dari mulai selainya, coklat bubuknya, komponnya, coklat chipnya sudah ada semua di dalam Bella coklat. Oke, waktunya kalau nggak cukup ya kayaknya ya. Gak apa-apa, saya akan akhiri dulu. Nanti setelah matang, ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Setelah matang, saya akan bikin di Instastory ataupun di video, nanti akan masukkan ke Instastory cara mengeluarkan yang sudah matangnya dari loyang, biar ibu bisa lihat. Ini nggak saya poles, cuma saya alasin menggunakan paper bag, jadi penggunaan kertas roti. Ini tinggal kita keluarin aja ya. Oke, sekian dari saya atas nama Bella Coklat dan PT Dolphin. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dari Bella Lovers yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir, dan juga ditunggu partisipasinya untuk challenge minggu depan. Akhir kata dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.